Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Latifah Zahra dengan NIM 24129388. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video bercerita untuk memenuhi tugas mata kuliah Keterampilan Berbahasa Indonesia. Judul dari cerita saya adalah Penyelamat Suara Kota. Di sebuah apartemen di tengah kota, hiduplah seorang gadis yang peka suara bernama Tari. Setiap pagi, dia dibangunkan oleh simfoni khas kota. Kring-kring, suara bel sepeda. Brum, deru motor dari kejauhan. Dan tak-tak, langkah kaki para pekerja yang terburu-buru. Suatu Senin pagi, sesuatu yang sangat aneh terjadi. Tari terbangun, tapi kamarnya sunyi sekali, terlalu sunyi. Dia melompat ke arah jendela dan melihat pemandangan yang tak terduga. Jalanan masih ramai seperti biasanya, mobil-mobil melaju, orang-orang dan berjalan, tapi tidak ada suara sama sekali. Semuanya berjalan dalam senyap. Seperti film bisu raksasa. Dia melihat seorang ibu menegur anaknya yang berlari, tapi mulutnya hanya komat-kamit tanpa mengeluarkan suara. Seorang penjual koran berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Dunia telah kehilangan suaranya. Tiba-tiba dari kejauhan, Tari mendengar sesuatu. Itu bukan suara yang hilang, tapi sesuatu yang baru. Sebuah alunan musik lembut seperti denting piano yang jatuh seperti butiran hujan. Tanpa berpikir panjang, Tari berlari menuruni tangga dan keluar ke jalan. Dia mengikuti melodi itu, melewati orang-orang yang wajahnya tampak bingung dan juga kosong. Melodi itu membawanya ke sebuah taman kota kecil yang biasanya sepi. Di tengah taman berdiri seorang perempuan tua dengan rambut seputih kapas. Di depannya tergantung ratusan lonceng angin yang terbuat dari bahan-bahan yang aneh. Sendok bekas, tutup botol, potongan kayu, dan juga kaca berwarna. Setiap kali angin berhembus, lonceng-lonceng itu bergemericik yang menciptakan melodi indah yang Tari dengar. Selamat datang anak peka, ucap perempuan tua itu seolah sudah menunggu. Dunia sedang istirahat dari semua kebisingannya. Suara-suara itu lelah. Tapi bagaimana cara mengembalikannya? Tanya Tari hampir berbisik. Perempuan tua itu pun tersenyum. Suara tidak hilang, nak. Mereka hanya bersembunyi, menunggu untuk dipanggil dengan cara yang benar. Mereka bisu dibentak, diteriaki, dan dibuat bising. Cobalah, panggil satu suara dengan lembut. Tari menutup matanya. Dia mengingat suara favoritnya. Suara gemericik air mancur di kota ini. Dia membayangkannya dengan jelas di dalam pikirannya, dan dengan penuh kerinduan, dia berbisik. Kembalilah. Dingin, mata Tari terbuka lebar. Air mancur di tengah taman yang tadinya diam, kini mulai menyemburkan air. Dan suara gemericiknya yang menenangkan kembali memenuhi udara. Bagus, puji perempuan tua itu. Sekarang, ajari yang lain. Tari berlari mendatangi seorang anak kecil yang sedang menangis tanpa suara. Lihat, ini caranya, kata Tari. Dia membantu anak kecil itu membayangkan suara derik sepedanya yang berkarat. Dan memintanya untuk memanggilnya dengan suara yang lembut. Krek-krek, suara itu kembali. Senyum merekah di wajah anak itu. Seperti efek domino, ajaibnya mulai menyebar. Satu persatu orang-orang saling menolong, mengingat, dan memanggil suara yang mereka cintai dengan penuh kasih sayang.
Suara klakson yang ramah, suara deburan korannya dilipat, suara tawa renyah dari sebuah obrolan pun kembali. Dalam waktu yang singkat, kota itu kembali hidup. Bukan dengan kebisingan yang memekakkan telinga, tapi dengan simfoni suara yang penuh dengan makna dan kehangatan. Setiap suara yang terdengar lebih jernih dan lebih indah dari sebelumnya. Perempuan tua itu pun menghampiri Tari. Lihatlah, suara adalah jiwa dari segala sesuatu. Perlakukanlah dia dengan baik, dan mereka akan selalu memenuhi duniamu dengan keindahan. Dan Tari pun belajar banyak pelajaran penting di hari itu. Bahwa di dunia yang semakin bising, yang kita butuhkan bukanlah lebih banyak suara, tapi lebih banyak mendengar. Mendengar dengan penuh perhatian, dan menghargai setiap suara yang membentuk di kehidupan kita. Sekian video cerita dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.